rugi walau sudah pakai SL. Ayo Pak Heru. Oke gini. Kan kita kan sudah ngomongin psikologi sebelum entry, sebelum masuk ke market dengan hitungan modal, persiapan, ngikutin plan dan lain sebagainya. Ketika kita sudah masuk di market, untuk mengelola psikologinya gimana? Versi Pak Heru. Ini karena, aja Pak. Wah sudah buy, retrace dalam, nyentuh SL, langsung mules, keringet 1 jagung gitu kan. Udah kayak mau jadi bicara panggung ya. Saat kita masuk, setting stop loss, setting take profit, forget. And forget. Takut rugi udah. Karena ini kalau and forget, yuk. Kalau di tengah-tengah ini berjalan terus muncul muncul takut rugi, berarti langkah pertamanya kan belum dijalankan tuh Pak. Karena tidak iya. Itu kalau misalkan ini langkah pertama ini belum dijalankan, pasti muncul fear di sini. Pasti. Kalau kita sudah ini tuh masuk itu sudah setup. Gitu. Sudah setup. Ya berarti kita sudah meletakkan diri kita stop loss 500 pipet misalkan, 1000 pipet misalkan, 10.000 pipet. Tapi ini semua sudah terkalkulasi di capital analysis di awal. Masalahnya di sini yang belum. Yuk. Oke. Apa mungkin taking risk terlalu besar juga? Terlalu besar versi presentase modal kita loh. Berarti kan yang bermasalah di capital analysis lagi kan? Seputar itu Pak. Jadi psikologis ini semua, makanya saya bilang ini poin pertama tentang bisnis plan ini sangat penting. Dan hitungannya kan sederhana aja itu. Jadi kalau teman-teman di sini sebelum masuk, jadi gini loh, kalau sebelum masuk kita kan sudah punya hitungan, ya rugi aja gitu. Full margin. Nah, istilah full margin ini kan, ya berarti kan ibaratnya full margin kalau nggak punya hitungan kan sulit, namanya full margin ya nggak ada hitungannya. Ya pokoknya entry-nya sampai nggak bisa open gitu kan. Bahasanya cacing-cacing naga-naga gitu. Terus kalau jadi cacingnya terus emosi jangan, terus sedih jangan. Ya karena dibuat sendiri kok. Nyun sewu Pak, agak keras saya sampaikan, memang ya karena dibuat sendiri. Gitu. Ada lagi pertanyaan Pak? Miko CMP, apa ini pertanyaannya? Jalan pintas ada nggak Pak selama trading 15 tahun? Oke. Pak Heru kan sudah sepuh kan? Ya aku tahu Pak. Apa tujuannya? Apa nggak pakai rambut itu supaya putih-putih nggak kelihatan Pak? Ya. Ada nggak jalan pintas Pak? Untuk cepat kaya di trading? Saya pikir nggak ada jalan pintas untuk segala sesuatunya. Tidak cuma di trading, semua harus melalui proses. Tinggal leverage aja. Leverage untuk mencapai target itu, bagaimana kita membuat sebuah leverage. Leverage-nya ini ya terukur, tapi itu akan membutuhkan waktu. Lulusan binary option ya memang bukan depo konsisten. Binary option. Pernah nyoba binary option Pak Heru? Belum Pak, saya belum. Cuma ini aja sih, karena yang bisa dihitung aja, karena ya kemampuan saya maksimal trading dengan M1 itu juga kurang nyaman gitu. Jadi itu kan, tapi
setiap orang berbeda kan, ada yang nyaman dengan M1, ada yang nyaman dengan M5. Pak Heru untuk stop loss sendiri rata-rata berapa pip Pak kalau ngomongin swing loh? Atau tergantung teknikalnya? Sebagian besar yang saya lakukan itu adalah sebelum masuk stop loss itu saya berdasarkan ini Pak, support dan resisten. Oh, support dan resisten. Berdasarkan itu besarannya. Jika angkanya lebih besar daripada support resisten itu, jika angkanya saya temukan lebih besar daripada plan saya dari capital analysis, maka saya cari aset yang lain dulu Pak. Oh gitu. Jika ukuran SL-nya apa terlalu lebar ya? Terlalu lebar. Gitu. Tapi kalau saya melihat ada sesuatu, mungkin bagi saya tidak melihat, orang SND bisa lihat, orang Wave Elliott bisa lihat. Kebetulan pas saya lagi lihat, saya tidak melihat satu titik yang memang bisa dibikin kecil lagi stop loss-nya. Ya, saya tetap percaya dengan saya. Saya belum melihat di sana stop loss-nya kecil gitu. Saya cari aset yang lain. Kan caranya sama. Jadi saya tidak mentok kepada emas aja. Oh gitu. Ya. Kadang saya main oil, kadang saya main mata uang. Walaupun nggak banyak ya, saya cuma paling euro, yen, pound sterling, sama Swiss itu aja. Yang cross currency jarang saya mainkan. Sudah bisa masuk ke analisa fundamental plus teknikalnya Pak Heru? Atau ada yang mau disampaikan lagi? Sudah bisa. Jadi itu teman-teman, jadi semua kembali lagi ya ke ini adalah saya resume dulu sedikit tentang apa tadi? Santai. Oke. Tentang ini ya tadi ya, 2 langkah ini. Ini di recording kok ya, jadi teman-teman bisa mengulang kembali ya. 2 langkah ini, bisnis plan dibuat, hitung modalnya. Di depan ini akan sangat berpengaruh kepada psikologis trader ya, untuk menghadapi ketidakpastian atau uncertainty di market. Di mana di market terjadi sebuah psikologis market yang uncertainty. Oke. Pendekatan melalui trading plan. Trading plan-nya ini lebih ke arah market analysis ya, analisa pasarnya untuk mendapatkan risk to reward ratio-nya di depan. Sehingga begitu ini sudah dijalankan, berapa lot kita mau masuk, stop loss di berapa, dan di mana, take profit di berapa dan di mana, kemudian set up dan forget, tinggalkan. Gitu. Trading apa harus modal besar? Gimana Pak Daud? Kalau menurut Pak Daud gimana? Well, kalau saya sendiri sih, maksudnya besar kecil itu relatif kan. Kalau kita pakai standarnya saja, profit rata-rata kita target saja 3% sebulan, berarti kan sekitar berapa? 30% setahun wes. Oke, contoh kalau kita mau penghasilan dari trading rata-rata 3% sebulan, itu contoh 3 juta sebulan ya kan tinggal ngitung kan? Iya. Berarti ya 100 juta. Tapi ya nggak melulu juga sih. Start dari $500 aja bisa sih. Teman-teman juga ada. Mereka ini ada temen saya ini, dia hanya depo ketika ada sinyal. Mungkin kelihatan full margin sih, cuman dia pakai cara money management itu. Iya. Yang digarisbawahi adalah dia sudah memiliki money management walaupun judulnya full margin. Yang kebanyakan kan full margin tanpa money management. Gitu. Memang butuh jam terbang sih. Ada itu trader dari Medan itu
beliau holding posisinya itu lebih lama dari sisa umurnya. Di yen itu ya Pak ya? Iya. Jadi floating positif di yen itu untuk warisan anak-anaknya. Keren memang itu. Yes. Harus lebih. Tapi di balik itu ada apa Pak? Di balik itu kan ada rencana Pak. Ada planning. Yes. Ada planning. Poinnya plan. Ada sih yang belajar dia itu 100K dari $100.000 itu entry-nya itu dulu ke mandul 1. Kucil banget sih. Cuman nyaman. Pak, trading forex jika rasio loss lebih dari 5% emosi akan kepancing. Oh, yes, ya. Part time trading, full time earning, good. Niku MCP. Oke. Peru. Langsung aja ke nganu. Oke, jadi ini ya sisi pertama yang bisa dijelaskan tentang psikologis. Nah, setelah kita bicara tentang psikologis untuk diri kita sendiri melalui trading plan ini, melalui bisnis plan ini, bagaimana kita mencoba mendeteksi psikologis pasar yang terjadi. Ya, melalui analisa pasar juga, ya, melalui analisa pasar. Nah, market psychology. Market psychology. Jadi kalau kita bicara soal analisa pasar, ya analisa teknikal sudah tidak bisa dibantah lagi bahwa supply and demand teknik itu adalah hal yang sangat bagus, ya. Jadi perdalam lagi sama Pak Daud tentang supply and demand, ya, karena itu presisi banget, ya. Urusan nanti terjadi kena stop loss itu hal yang berbeda ya, tapi itu on plan semuanya. Akurasi kue 25% sampai 30% no? Ya, betul. Jadi yang penting kita udah tahu itu. Nah, sekarang itu teknik supply and demand untuk technical analysis sudah dari Pak Daud oke. Itu sudah, malah saya merekomendasikan juga itu bagus banget. Ya. Nah, yang mau saya berikan selanjutnya dalam mendeteksi atau melihat psikologis pasar yang terjadi. Jadi ada teknik ya. Kita mendekati pasar ini melalui kejadian yang diberitakan. Kan analisa pasar, ada analisa fundamental dan analisa teknikal. Saya masuk ke analisa fundamental khususnya ke analisis berita. Oke. Jadi teman-teman di sini sering ayo coba angkat tangan ya atau mengatakan yes, siapa yang suka trading di NFP? Ambil volatilitas. Full margin lagi. Coba jangan taruh uang ini di istilahnya di untung-untungan gitu loh, sayang. Alangkah baiknya kita mengambil satu pip yang banyak dalam situasi yang nyaman. Ya. Nah, kita lihat berita apa saja yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita bicara soal, sebentar, apakah ada di sini? Sebentar. Nggak ada ya. Ini dia. Sebentar. Ini dia. Oke, ini ya. Jadi menganalisis pasar berita itu ada 2 jenis, Pak. Yep. Jadi ada yang perlu kita lihat berita yang terjadwal dan berita yang tidak terjadwal. Yep. Yang terjadwal ini kita bisa lihat di ekonomi